Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu menjelaskan tentang materi hadis hasan. Kenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Nofil Alfari, NIM 1908066019, kelas pendidikan fisika 3A. Definisi hadis hasan. Secara bahasa, hadis hasan berarti al-jamal, yaitu indah. Hasan juga dapat berarti sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan, karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadis sahih dan hadis dhaif, dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya. Oke, kita lanjutkan, yaitu definisi hadis hasan menurut ahli. Yang pertama, definisi menurut Al-Hatabi adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya dan telah masyhur rawi-rawi sanadnya, dan kepadanya tempat berputar kebanyakan hadis, dan yang diterima kebanyakan ulama dan yang dipakai oleh ulama fuqaha. Kemudian yang kedua, definisi menurut Imam Tirmidzi, yaitu semua hadis yang diriwayatkan di mana dalam sanadnya tidak ada yang dituduh berdusta serta tidak ada syadz atau kejanggalan, dan diriwayatkan dari selain jalan seperti demikian, maka dia menurut kami adalah hadis hasan. Kemudian yang ketiga, definisi menurut Ibnu Hajar. Beliau berkata, hadis ahad yang diriwayatkan oleh yang adil, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak cacat, dan tidak syadz atau janggal, maka dia adalah hadis sahih li dzatihi. Lalu jika ringan kedabitannya, maka dia adalah hadis hasan li dzatihi. Kriteria hadis hasan sama dengan kriteria hadis sahih. Perbedaannya hanya terletak pada sisi kedabitannya, yaitu hadis sahih lebih sempurna kedabitannya dibandingkan dengan hadis hasan. Tapi jika dibandingkan kedabitannya perawi hadis dhaif, tentu belum seimbang. Kedabitan perawi hadis hasan lebih unggul. Contoh hadis hasan: Haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu Abi Bihadratid aduwi yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf. Al-hadis bermakna, telah menceritakan kepada kamu Qutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jawni dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat Tirmidzi bab abwabul fadailil jihad. Derajat hadis tersebut adalah hasan karena semua perawi dalam hadis tersebut thiqah kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Kemudian kita akan masuk ke macam-macam hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li dzati. Yang kedua, hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li dzati ialah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang telah ditentukan. Pengertian hadis li dzati sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Yang kedua, hadis hasan li ghairi. Hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan secara sempurna. Dengan kata lain, hadis tersebut pada dasarnya adalah hadis dhaif, akan tapi karena adanya sanad atau matan lain yang menguatkannya, syahid atau tabi', maka kedudukan hadis dhaif tersebut naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairi. Kemudian status kehujahan hadis hasan. Hadis hasan sebagaimana halnya hadis sahih, meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan suatu hukum atau dalam beramal. Para ulama hadis, ulama usul fikih, dan fuqaha sepakat tentang hak kehujahan hadis hasan. Pandangan ulama terkait
terhadap hadis hasan. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadis sahih dan hadis dhaif, dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya. Kemudian kitab yang memuat hadis hasan. Yang pertama, kitab Jami' At-Tirmidzi yang terkenal dengan nama Sunan At-Tirmidzi, merupakan sumber mengetahui tentang hadis hasan. Imam Tirmidzi dianggap yang telah memasyhurkan istilah hadis hasan dan memang beliau banyak menyebut itu dalam kitabnya. Kitab yang kedua yaitu Sunan Abi Dawud. Dalam suratnya kepada penduduk Makkah, Abu Dawud menuliskan bahwa dalam kitabnya itu ia menyebutkan hadis sahih dan yang serupa dengannya atau mendekatinya, juga yang terdapat cacat yang dia beri keterangan. Jika beliau tidak menyebutkan komentarnya, berarti hadis itu sahih. Maka jika terdapat dalam kitabnya hadis yang beliau tidak jelaskan kedhaifannya dan tidak ada keterangan tentang pendapat ulama yang mensahihkannya, maka bagi Abu Dawud hadis tersebut hasan. Kemudian yang ketiga yaitu dari kitab Sunan Ad-Daruqutni. Dalam kitab tersebut Ad-Daruqutni banyak menyebutkan hadis hasan. Seperti itu. Pendekatan antropologi hadis hasan. Dalam kaitannya dengan syariah hadis, pendekatan antropologis berkaitan erat dengan kajian tentang bagaimana pola perilaku dan nilai dalam suatu masyarakat terbentuk, dan bagaimana suatu masyarakat menganut dan mengamalkan nilai-nilai hadis dalam kehidupan masyarakat manusia. Pendekatan antropologis berguna untuk mengetahui situasi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, karena masyarakat berkembang dari zaman ke zaman, maka hadis seharusnya dipelajari berdasarkan konteks suatu masyarakat pada zaman tersebut. Hal ini menjadi penting karena teks hadis bersifat sangat terbatas, sedangkan masyarakat selalu berubah. Dalam hal ini, pendekatan antropologis menekankan pada kajian struktur budaya dan kepercayaan yang dianut dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Dengan demikian, ketika memahami teks hadis, kontekstualisasi masyarakat dapat dipahami dengan proporsional, dengan membandingkan realitas zaman Rasul dan masa kini. Mungkin cukup seperti itu terkait presentasi dan penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.